Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wahyu Septianto, NRP 036 dari kelas 3 D4 Elektronika B Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi integrasi numerik pada mata kuliah metode numerik. Dimana pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Simpson 1/3 banyak pias dan juga materi Simpson 3/8 1 pias. Dimana pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tersebut dan juga membuat program dari materi tersebut. Maka dapat kita saksikan bersama-sama berikut ini. Ya, pada kali ini saya menjelaskan tentang materi integrasi numerik. Saya Wahyu Septianto, NRP 036 dari kelas 3 D4 Elektronika B. Nah, pada kali ini pada pertama yaitu tentang pengertian integrasi numerik. Integrasi numerik ialah suatu cara untuk menghitung perkiraan luas daerah di bawah fungsi yang dimaksud pada selang yang diberikan. Lalu hitungan dilakukan dengan membagi luasan dalam sejumlah pias kecil, di mana luas total adalah jumlah dari luas semua pias. Next slide. Nah, yaitu di sini ada dua metode yang nantinya akan saya sampaikan. Yang metode pertama yaitu metode Simpson 1/3 banyak pias, dan metode yang kedua yaitu metode Simpson 3/8 1 pias. Kita akan beranjak pada metode yang pertama terlebih dahulu, yaitu metode Simpson 1/3 banyak pias. Untuk metode Simpson 1/3 banyak pias di sini, untuk mendapatkan hasil yang lebih teliti, maka luasan dibagi menjadi beberapa pias kecil. Dapat kita lihat di sini. Di sini B adalah batas atas, dan A adalah batas bawah, di mana delta X sama dengan batas atas dikurangi batas bawah dibagi banyaknya pias. Itu adalah metode Simpson 1/3 banyak pias. Next slide. Nah, untuk rumus metode Simpson 1/3 di sini, untuk luas total adalah I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 ditambah sampai dengan IN. Di mana untuk rumus metode Simpson 1/3 ialah integral A hingga B fx dx sama dengan delta x per 3 dalam kurung fungsi A ditambah fungsi B ditambah 4 sigma fx ganjil ditambah 2 sigma fx genap tutup kurung. Next slide. Nah, lalu kita langsung beranjak ke contoh soal supaya mungkin lebih mudah dimengerti. Di sini saya mempunyai fungsi integral 4 sampai 0, di mana pada integral ini ada fungsi dalam kurung 4x min x kuadrat dx. Untuk soalnya yaitu hitung nilai integral dari fungsi tersebut dengan batas atas 4 dan batas bawah 0 serta n sama dengan 4, dan juga buat program Simpson 1/3 banyak pias. Nah, mari kita beranjak pada perhitungan yang didasarkan pada fungsi berikut di next slide. Nah, pada pembahasan ini pertama-tama kita mendapatkan fungsi integral 4 sampai 0 dalam kurung 4x min x kuadrat dx, di mana n atau banyak pias sama dengan 4. Diketahui A sama dengan 0, lalu B sama dengan 4 dan n sama dengan 4, sehingga I sama dengan integral 4 sampai 0 4x min x kuadrat dx. Lalu kita masukkan saja pada rumus sebelumnya yang diketahui bahwa rumus delta X sama dengan B min A per 6, di mana B adalah batas atas dan A adalah batas bawah dan juga N adalah banyak pias. Lalu setelah kita masukkan didapatkan bahwa delta X di sini sama dengan 1. Dapat kita lihat pada layar, delta X di sini sama dengan 1. Nah, lalu dengan nilai delta X sama dengan 1, maka kita dapat mendapatkan nilai x0, di mana x0 di sini adalah sama dengan A, yaitu nilai awal, sehingga x0 di sini sama dengan 0. Lalu x1 di sini adalah x0 ditambah delta x, di mana x0 di sini sama dengan 0 ditambah delta x di sini sama dengan 1.
sehingga 0 ditambah 1 sama dengan 1 untuk X1 di sini. Nah, untuk X2 di sini rumus dari X2 sendiri adalah X0 ditambah 2 dikali delta X, dimana X0 di sini 0 dan juga ditambah delta X di sini adalah 1, sehingga 2 kali 1 2 ditambah 0 adalah 2, sehingga X2 sama dengan 2. Begitupun X3 dan juga X4. Namun pada X4 di sini adalah sama dengan B atau batas paling atas, sehingga X4 sama dengan B sama dengan 4. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai-nilai X1, X2, X3, dan X4, kita dapat memasukkan pada fungsi fx. Dapat kita lihat pada fx sama fx0, yaitu fungsi 0. Dapat kita masukkan pada fungsi berikut ini, 4x min x kuadrat, dimana x kita masukkan saja 0. Sehingga 4 kali 0 min 0 kuadrat sama dengan 0. Begitupun juga dengan F1, di mana F1 di sini adalah 1, sehingga 4 kali 1 min 1 kuadrat sama dengan 3, dan F2 di sini adalah sama dengan 2, sehingga 4 kali 2 min 2 kuadrat di sini adalah sama dengan 4. Lalu untuk F3 sendiri di sini tinggal dimasukkan saja, 4 kali 3 min 3 kuadrat sama dengan 3, dan untuk F4 di sini 4 kali 4 min 4 kuadrat sama dengan 0. Lalu setelah itu kita mendapatkan nilai F0, F1, F2, F3, dan juga F4, sehingga kita dapat beranjak ke langkah selanjutnya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita memasukkan hasil dari F0, F1, F2, F3, dan F4 pada rumus Simpson 1/3. Nah, untuk rumus Simpson 1/3 sendiri dapat kita lihat bahwa fx dx sama dengan delta x per 3 dalam kurung FA plus FB ditambah 4 sigma Fx ganjil ditambah 2 sigma Fx genap tutup kurung, sehingga dapat kita lihat untuk I di sini adalah sama dengan delta X sama dengan X sama dengan rumus dari Simpson, yaitu delta X per 3 buka kurung F0 ditambah F4, F0 di sini adalah FA ditambah F4 di sini adalah FB ditambah 4 dikali F1 di sini adalah Fx ganjil ditambah F3 juga Fx ganjil ditambah 2 F2 di sini adalah Fx genap. Kita sebelumnya sudah mendapatkan nilai F0 hingga F4, sehingga tinggal kita masukkan. Untuk delta X tadi kita sudah mendapatkan nilai 1, sehingga tinggal dimasukkan di sini 1/3 buka kurung 0 untuk F0 sama dengan 0, lalu F4 nya tadi juga sudah kita dapatkan sama dengan 0. Lalu untuk 4 kali F1 plus F3, di mana F1 dan F3 sebelumnya kita dapatkan bahwa F1 dan F3 sama dengan 3, sehingga tinggal dijumlahkan 3 tambah 3 lalu dikalikan 4. Untuk F2 nya sendiri kita sudah mendapatkan F2 di sini sama dengan 4. Setelah melalui perhitungan berikut, kita mendapatkan bahwa I di sini adalah sama dengan 10,666666667. Nah, setelah kita melalui pembahasan, maka kita akan mencoba untuk melihat program dan juga output program. Lalu saya akan membuka programnya. Nah, di sini adalah program dari Simpson 1/3. Untuk Simpson 1/3 di sini seperti biasa saya memakai bahasa PHP dan juga HTML. Seperti biasa di sini ada inisiasi batas atas, inisiasi batas bawah, dan juga inisiasi nilai n untuk input batas atas, batas bawah, dan input nilai n. Lalu kita langsung masuk ke program utamanya. Nah, di sini batas bawah di sini saya menginisiasikan dengan A dan batas atas dengan B serta nilai n dengan n, dan juga dibutuhkan array di sini berupa X. Untuk fungsinya sendiri di sini seperti pada contoh soal, di mana pada contoh soal yaitu 4x min x kuadrat, sehingga saya memasukkan pada program yaitu 4x min x kuadrat. Lalu untuk fungsi dari Simpson 1/3 di sini dapat kita lihat untuk Simpson 1/3 untuk H di sini sama dengan dalam kurung B min A dibagi N, di mana
H di sini adalah delta X yang sebelumnya telah saya hitung. Nah, setelah kita dapatkan delta X di sini, nantinya akan diinputkan di sini. Seperti perhitungan pada sebelumnya. Untuk programnya adalah seperti berikut ini. Setelah itu kita langsung saja kita lihat outputnya sebelumnya. Nah, di sini saya menggunakan XAMPP untuk membuka program dari PHP. Di sini ada pilihan dua program, yaitu 1/3, Simpson 1/3 dan juga Simpson 3/8. Pada kali ini saya mencoba untuk Simpson 1/3 banyak bias terlebih dahulu. Kita klik saja Simpson 1/3 banyak bias. Lalu kita inputkan batas atas, di mana tadi batas atas adalah 4 dan batas bawah tadi adalah 0, dan nilai N di sini adalah 4 sesuai dengan soal. Dan kita klik submit untuk melihat outputnya. Nah, setelah kita klik submit di sini, hasil integralnya telah keluar 10,66666 sekian 7. Sehingga output dari program dan juga hasil perhitungan di sini adalah sama, sehingga tidak ada nilai error. Setelah kita melihat output program dan juga pembahasan, maka kita juga harus menghitung secara eksak. Nah, dapat kita lihat penyelesaian eksaknya. Untuk penyelesaian eksak di sini menggunakan fungsi integral seperti biasa, 4x min x kuadrat. Kita langsung masukkan secara perhitungan integral seperti biasanya. Didapatkan bahwa i-nya di sini adalah 10,667. Lalu saya mencari nilai error dari perhitungan penyelesaian eksak dan juga perhitungan penyelesaian Simpson 1/3, di mana tidak ada persen error di antara kedua metode ini, sehingga persen error di sini adalah 0. Itu adalah percobaan simulasi Simpson 1/3. Lalu setelah metode Simpson 1/3, saya di sini mencoba untuk mengkomparasi atau membandingkan perhitungan Simpson 1/3 dengan Simpson 3/8. Kita buka saja untuk Simpson 3/8. Nah, untuk metode Simpson 3/8 1 bias di sini, pada metode ini digunakan polinomial Lagrange order 3 yang melalui 4 titik untuk integrasi. 4 titik tersebut adalah FA, F1, F2, dan FB, di mana B adalah batas atas dan A adalah batas bawah. Dapat kita lihat untuk rumus delta X sendiri adalah B min A per 3. Jika sebelumnya pada rumus Simpson 1/3 itu, mengapa disebut Simpson 1/3? Karena pada rumus Simpson 1/3 di sini adalah nilai fungsi fx, fa, fb atau fx ganjil, fx genap di sini dikalikan angka 1/3 di sini. Maka dari itu disebut Simpson 1/3. Sedangkan pada Simpson 3/8 fungsi tersebut akan dikalikan 3/8. Maka dari itu disebut Simpson 3/8. Setelah kita mengetahui bahwa metode ini menggunakan polinomial Lagrange order 3 yang melalui 4 titik dengan rumus delta X B min A per 3, maka kita dapat melihat metode Simpson 3/8. Nah, untuk metode Simpson 3/8 memiliki fungsi I sama dengan 3 dikali delta X per 8 dikalikan dalam kurung fx0 ditambah 3 fx1 ditambah 3 fx2 ditambah fx3 tutup kurung. Persamaan di atas dikenal dengan Simpson 3/8 karena delta X dikali dengan 3/8. Dengan memasukkan delta X, maka persamaan tersebut dapat ditulis seperti di bawah ini, yaitu I sama dengan B min A dibagi 8 dikalikan dengan dalam kurung FA plus 3 FX1 plus 3 FX2 plus FB. Next slide. Untuk contoh soalnya sendiri seperti pada contoh soal metode Simpson 1/3, sehingga nantinya akan memudahkan kita untuk membandingkan atau mengkomparasi antara dua metode yang kita pakai, apakah hasilnya benar
di kedua metode, atau ada salah satu metode yang memang cukup salah, yang cukup memiliki error, nilai error yang besar, maka dapat kita lihat. Contohnya sama, yaitu integral 4 hingga 0 buka kurung 4x min x kuadrat dx. Lalu soalnya hitung nilai integral dari fungsi tersebut dengan batas atas 4, batas bawah 0, serta buat program Simpson 3/8 1 bias. Nah, setelah kita mendapatkan contoh soal tersebut, lalu kita langsung menyelesaikan contoh soal tersebut dengan metode Simpson 3/8. Pertama-tama kita mencari nilai delta x, di mana ada diketahui di slide sebelumnya bahwa fungsi delta x adalah b min a per 3. B adalah batas atas dan A adalah batas bawah, di mana batas atasnya adalah 4 dan batas atasnya adalah 4 dan batas bawahnya adalah 0, sehingga 4 min 0 per 3, dan didapatkan bahwa delta x di sini adalah 1,33. Maka dengan nilai delta x 1,33 kita langsung saja mendapatkan nilai A, di mana nilai A di sini adalah seperti biasanya, nilai A di sini adalah nilai paling bawah atau batas bawah, sehingga nilai A di sini sama dengan x0 sama dengan 0. Lalu untuk x1 di sini, x1 adalah x0 ditambah delta x sama dengan 0 ditambah 1,3333. X1 sama dengan 1,3333. Untuk x2 di sini adalah x0 ditambah 2 kali delta x, sehingga 0 ditambah 2,6666 sama dengan 2,6666. Dan x3 di sini adalah batas paling atas, sehingga batas paling atas adalah sama dengan 4, yaitu B sama dengan 4. Lalu next slide. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari F0, F1, F2, dan F3, maka kita langsung saja memasukkan pada rumus Simpson 3/8. Nah, untuk rumus Simpson 3/8 di sini I sama dengan B min A dibagi 8 dikali buka kurung fx0 ditambah 3 fx1 ditambah 3 fx2 ditambah fx3. Kita bedah satu-satu. Untuk fx0 di sini sama dengan f0 sama dengan, tinggal dimasukkan saja 4 kali 0 min 0 kuadrat. Ini adalah fungsi pada soal, sehingga nilai f0 di sini adalah sama dengan 0. Lalu untuk fx1 di sini, di mana dapat kita ketahui bahwa fx1 sama dengan 1,33, sehingga kita masukkan saja fungsi f1,3333 di sini dimasukkan pada fungsi, sehingga didapatkan bahwa fx1 di sini sama dengan 3,5551111. Untuk fx2 sendiri seperti pada fx1, namun dimasukkan fungsi fx2 yang telah kita dapatkan sebelumnya, yaitu 2,6666, sehingga dikalkulasikan didapatkan bahwa fx2 di sini sama dengan 3,555564444, dan juga fx3 di sini adalah dapat x3 sama dengan 4 seperti hasil yang telah didapatkan sebelumnya, sehingga f4 di sini tinggal dimasukkan, sehingga setelah dikalkulasikan mendapatkan 0. fx3 di sini adalah sama dengan 0. Lalu kita masukkan kepada rumus Simpson 3/8 dengan rumus B min A per 8, dan dimasukkan fx0 ditambah 3 fx1 ditambah 3 fx2 ditambah fx3, di mana fungsi fx0, x1, x2, dan x3 telah didapatkan pada slide sebelumnya, sehingga setelah dikalkulasi maka saya mendapatkan I sama dengan 10,667933315. Terdapat selisih error yang cukup kecil antara metode Simpson 1/3 dan juga metode Simpson 3/8. Nah, sebelum kita membandingkan antara kedua metode tersebut, kita membuat program dan juga melihat output dari program itu. Kita buka terlebih dahulu untuk Visual Studio Code di sini. Kita buka untuk Simpson 3/8. Nah, seperti biasa untuk indeks di sini adalah halaman awal program, di mana saya
saya menginisiasi batas atas dan juga batas bawah untuk input batas atas dan juga batas bawah. Lalu kita langsung saja ke main program. Untuk batas bawah sendiri di sini saya inisiasikan dengan A dan batas atas di sini saya inisiasikan dengan B. Di mana fungsinya seperti yang tertera pada soal, yaitu 4x dikurangi x kuadrat. Lalu kita masukkan saja untuk Simpson 3/8, di mana Simpson 3/8 di sini seperti biasa untuk delta x-nya yaitu b min a per 3. Untuk x1-nya adalah a ditambah dengan delta x, dan untuk fungsi x2-nya adalah a ditambah 2 kali delta x untuk mendapatkan x1 dan x2. Lalu setelah itu kita masukkan kepada fungsi dari metode Simpson 3/8 seperti berikut ini. Setelah itu kita dapatkan hasilnya. Nah, untuk kita melihat hasil programnya, maka langsung saja kita buka. Ini adalah program yang tadi, yaitu Simpson 1/3. Kita buka saja untuk Simpson 3/8, di mana kita masukkan batas atas. Batas atas di sini adalah 4 dan batas bawah di sini adalah 0 seperti pada soal. Lalu kita klik submit. Nah, hasil integralnya adalah 10,666667 seperti halnya dengan Simpson 1/3. Namun untuk kalkulasi manual Simpson 3/8 terdapat persen error di sini. Persen error yang cukup kecil. Dimana saya menghitung secara manual menggunakan metode Simpson 3/8, saya mendapatkan I sama dengan 10,6666793315. Terdapat nilai error yang sangat kecil. Setelah itu kita juga harus menyelesaikan secara eksak fungsi tersebut menggunakan nilai fungsi integral seperti biasanya, sehingga didapatkan 10,666667 sama seperti metode sebelumnya Simpson 1/3. Namun di sini terdapat nilai error antara perhitungan manual dan juga perhitungan pada nilai eksak maupun perhitungan pada program, sehingga didapatkan bahwa nilai errornya di sini adalah 0,00118%. Nilai error di sini sangat kecil sekali. Mengapa terdapat nilai error? Mungkin ada kesalahan dalam membulatkan angka ketika saya menghitung secara manual. Itu juga menyebabkan terdapat nilai error pada perhitungan Simpson 3/8 kali ini. Ya, mungkin penjelasan tentang kedua metode tersebut menurut saya cukup. Untuk metode Simpson 1/3 banyak bias dan juga metode Simpson 3/8 banyak bias, di mana perbedaan kedua metode tersebut terletak pada perkalian di fungsi delta x, di mana metode Simpson 1/3 dikalikan delta x dikalikan 1/3, dan untuk metode Simpson 3/8 di sini delta x nantinya akan dikalikan 3/8. Mungkin cukup sekian video pembelajaran metode Simpson 1/3 dan juga metode Simpson 3/8 dari saya. Apabila ada salah, maka saya izin untuk memohon maaf. Dapat saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.